Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anwa' at-taghut. Taghut itu banyak macamnya. Kalau mau disebut taghut, berapa jumlahnya? Ini tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Ya, dia mungkin bisa berkembang. Bisa berkembang. Semakin banyak. Iya. Jadi semakin banyak. Karena itu, ya, tadi Ibnu Jarir sebutkan bahwa taghut itu kadang dia manusia, kadang dia syaitan, kadang dalam bentuk berhala, kadang dalam bentuk patung, apa saja. Ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, taghut adalah ismu jins. Ya, nama jenis. Yadkhulu fihi syaitan. Masuk di dalam kata taghut syaitan, al-wathan. Masuk juga di dalamnya berhala, al-kuhan, dukun-dukun, wad dirham. Masuk juga dalamnya dirham atau uang perak, wad dunya, masuk wad dinar, masuk juga dalamnya mata uang emas, wa ghairu dzalik. Dan selain daripada itu. Baik. Jadi terlihat ya bahwa dari cakupan taghut ini cakupannya luas. Iya. Banyak bentuknya. Banyak bentuknya. Segala yang melampaui batasannya, apakah dalam bentuk ibadah melampaui batas, atau dalam bentuk matbu yang diikuti, ataupun dalam bentuk dari muta yang ditaati. Iya. Jadi kalau mau dihitung, ini hal yang tidak ada batasannya. Hal yang tidak ada batasannya. Baik. Jadi ini kesimpulan terkait dengan makna, bagaimana makna taghut itu dan bagaimana luasnya dari cakupan taghut tersebut. Hanya saja yang perlu saya ingatkan di sini bahwa ya, kata taghut ini karena dia kaitannya dengan segala hal yang melampaui batas, kaitannya dengan segala hal yang melampaui batas, maka taghut itu luas cakupannya. Ya, luas cakupannya. Iya. Karena tughyan yang namanya melampaui batas ada yang bentuknya kekufuran. Ada yang bentuknya bid'ah dan kesesatan. Ada yang bentuknya kezaliman dan kesewenang-wenangan. Ada yang bentuknya dosa dan maksiat. Ada yang bentuknya dosa dan maksiat. Jelas ya? Iya. Karena itu penggunaan kata taghut, ya, ini luas cakupannya. Jadi kalau dikatakan dari keimanan, dari Islam kafir kepada taghut, ini masuk definisi mana yang dikatakan kafir itu? Jelas ya? Hal yang seorang itu kafir kepada taghut dalam bentuk yang mana? Ini akan langsung dipahami nanti. Tapi kalau penggunaan kata taghut itu sendiri, ini kata taghut, dia cakupannya apa? Cakupannya luas. Karena itu tadi saya singgung ya, di bahasa-bahasa dari ayat Al-Quran, ada yang bahasa kafir kepada taghut. Dan ada yang bahasa wajtanibut taghut, ijtinab at-taghut, meninggalkan, menjauhi taghut. Karena itu Syekh bin Baz ketika membaca, menafsirkan ayat tentang ani'budullahu wajtanibut taghut, kata beliau at-taghut adalah asyirk wal ma'asi. Kesyirikan dan apa? Maksiat. Beliau masukkan ke situ. Iya. Karena itu di masa ini ada orang-orang yang ya sembarang di dalam menggunakan kata apa? Taghut. Ya. Dan setiap kali dia gunakan kata taghut ini, dia arahkan orang untuk mengkafirkan. Untuk mengkafirkan. Iya. Dan sebagian manusia lagi di masa ini, taghut itu diarahkan kepada hal tertentu saja. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, ini saja taghut. Ya.
Jelas ya? Langsung dia masukkan. Jadi semua yang dikatakan togut, ya, oleh mereka berhukum kepada selain hukum Allah ini togut, ya, mereka langsung jatuhkan vonis kafir. Padahal di dalam masalah orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu ada rincian di dalamnya. Ada yang dianggap keluar dari keislaman, ada yang dianggap tidak keluar dari keislaman. Ada rincian di dalamnya, sebagaimana yang kita akan terangkan. Maka ini dari pembahasan yang paling penting, harus selalu digarisbawahi di sini. Iya, harus selalu digarisbawahi bahwa ya siapa yang disifati dengan togut itu tidak mesti untuk dikatakan dia apa? Dia kafir. Jelas ya? Tidak mesti dikatakan sebagai kafir. Karena tughyan itu bentuknya beraneka ragam. Iya, banyak bentuk, tidak ada batasannya. Iya. Tidak ada batasannya. Maka harus dipahami di sini. Dan penulis di sini, ya, karena beliau membahas tentang inti agama, pokok keislaman, apa makna kufur kepada togut, beliau membahas tentang pokok-pokok togut yang harus kita kafir terhadapnya. Karena itu beliau di pembahasan yang ketiga di sini, yang saya poinkan di pembahasan yang ketiga, beliau menjelaskan tentang apa ru'usut tawagid dan dalil-dalil 5 pokok togut serta dalil-dalil yang menunjukkan pokok togut ini. Jadi warusuhum khamsa. Ya. Pokoknya dari togut ini ada 5. Ya, kalau kalian pokoknya ya ru'usuhum kepala-kepala ya. Ya. Itu ada berapa? Ada 5. Ya. Baik. Ada 5. Siapa 5 ini? Nah, di sini dituliskan oleh penulis ada 5. Yang pertama syaitan, yang kedua adalah orang yang hakim yang merubah hukum-hukum Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian yang keempat, yang mengaku tahu ilmu yang gaib. Dan yang kelima adalah yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridho dengan apa? Ridho dengan ibadah itu. Jadi 5 yang disebut dengan pokok-pokok togut. Nah, inilah dari tawagid yang dirinci oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Yang beliau terangkan tentang makna kufur kepada togut. Makna kufur kepada togut. Ya, dan dengan ini akan jelas sekali apa yang dimaksud dengan makna kekafiran kepada togut ini. Baik. Baik, ini selesai ya pembahasan sampai sini. Kita akan masuk tentang pokok-pokok togut. Ya, kita akan kaji nanti insyaallah ta'ala di sesi berikutnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.